let the beat drop. Baby, I'ma let you know it always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart. That's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune in this. Sebelum jauh membahas mengenai studi kasus manajemen organisasi, ada baiknya kita tahu dulu, kita paham dulu mengenai pengertian manajemen organisasi itu sendiri. Manajemen organisasi terbagi atas dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Dan di antara dua kata ini memiliki pengertiannya masing-masing. Yang pertama, manajemen. Manajemen adalah sebuah ilmu di mana kita bisa merencanakan sesuatu gitu. Jadi manajemen ini lebih tepatnya kepada perencanaan, planning atau organizing gitu. Jadi barang siapa yang bisa memanajemen suatu hal, maka dia akan mendapatkan goals dari apa yang dia cita-citakan. Sementara organisasi adalah sekumpulan orang atau tempat bagi sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi sama untuk mewujudkan satu tujuan. Dan tujuan itu direncanakan dari awal sebelum dibentuknya organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki tujuannya masing-masing atau goalsnya masing-masing. Nah begitulah. Jadi kalau kita gabungkan, jadi manajemen itu adalah perencanaan, planning atau organisasi dari sebuah perkumpulan untuk mencapai tujuannya dari si perkumpulan itu tadi atau si organisasi itu tadi. Gitu secara garis besar mengenai manajemen organisasi. Studi kasus manajemen organisasi di Indonesia yang akan kami bahas dalam video ini adalah struktur organisasi untuk manajemen talenta. Studi kasus ini menggambarkan suatu pendekatan di mana strategi manajemen talenta ini menjadi bagian dari struktur organisasi. Di dalam kasus ini, perusahaan menginginkan secepatnya kepada karyawannya untuk memberikan keuntungan secara nyata kepada perusahaan tersebut. Apabila karyawan berhasil dan kemampuannya berkembang, maka perusahaan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada karyawan tersebut untuk melakukan tugasnya. Ini biasa disebut dengan istilah fully burdened profit center. Dalam konsep ini, profit center menanggung biaya langsung yang dialokasikan kepada profit center tersebut. Terdapat 4 isu utama dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah pengalokasian biaya overhead dengan biaya tidak langsung secara adil pada masing-masing profit center. Yang kedua, pengembangan sistem pelaporan dan prakiraan atau yang disebut dengan forecasting pada level pelaporan yang paling rendah dan yang akan memungkinkan penggabungan dalam divisi dan sampai kepada level grup. Yang ketiga, perekrutan, pengembangan, dan pelatihan staf yang mampu bekerja dalam struktur ini dan berjuang dalam budaya ini. Yang keempat, pengembangan proses perencanaan tahunan yang efektif. Saya akan melanjutkan pembahasan dari struktur organisasi manajemen talenta ini mengenai analisis masalah pokoknya. Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah bagaimana mengalokasikan biaya overhead group kepada masing-masing profit center secara adil. Grup memiliki biaya langsung dan tidak langsung yang menjadi biaya overhead yang harus dialokasikan ke profit center di setiap divisi. Biaya overhead group mencakup biaya administrasi keuangan dan gedung, biaya SDM group, biaya pemasaran group, biaya managing director group, dan biaya managing director divisi-divisi. Semua biaya ini merupakan 50% dari overhead keseluruhan. Selain itu, masih ada biaya overhead dari biaya tidak langsung, seperti biaya sewa gedung, biaya penerangan, telepon, peralatan kantor, dan biaya operasional langsung. Pendekatan ini mendorong para manajer profit center untuk mengkaji kembali laba yang dibuatnya dengan mempertimbangkan biaya overhead group yang harus ditanggung. Program imbal, jasa, dan penghargaan mereka didasarkan pada pencapaian target laba yang dibuat setelah menanggung overhead group. Adapun dampak negatif kedua adalah tumbuhnya sikap kerajaan saya yang menjadikan sumber daya pada pusat laba bersifat eksklusif, tidak boleh digunakan oleh pusat laba atau bagian lain. Masalah muncul ketika suatu unit laba kapasitasnya sedang berlebih, sementara pusat laba lain sedang kekurangan. Memang ini merupakan bagian dari siklus bisnis, tetapi sangat mengganggu kinerja bisnis grup secara keseluruhan apabila antar pusat laba tidak dapat berbagi sumber daya. Kondisi ini diatasi dengan model pembebanan antar unit. Jadi masalah utamanya adalah komunikasi strategi sebagai falsafah operasional. Hal ini dipecahkan melalui kombinasi struktur proses dan pengembangan diri.
Baik, bagian solusi adalah strategi yang diambil oleh perusahaan adalah dengan cara merekrut karyawan yang lulusan pendidikan S1 untuk memberi tenaga baru dengan kapasitas intelektual yang diinginkan. Kemudian, di tahun pertama bagi karyawan baru adalah mengikuti kombinasi pelatihan teknis dengan mendapatkan pengalaman di lapangan di Profit Center. Pada awal tahun, masing-masing Profit Center mengidentifikasi lulusan S1 yang dibutuhkan dengan menanggung biaya perekrutan dan pelatihan. Maka program perekrutan karyawan baru dikelola oleh Departemen SDM Group yang juga memonitor perkembangan karyawan yang direkrut sejak awal tahun. Salah satu sasaran dari proses ini adalah mengidentifikasi pola dan tren yang akan membantu memastikan seleksi awal dapat mengidentifikasi karakteristik karyawan yang baru tersebut atau karyawan yang baru direkrut untuk membuat kemajuan terbaik dari segi pengembangan karir-karir. Bagi mereka yang sudah berada dalam perusahaan yang telah lolos program pelatihan, proses pengembangan karir mereka melewati serangkaian peningkatan level tanggung jawab untuk mencapai hasil tertentu. Itulah strategi manajemen talenta intrinsik yang diperkuat dengan budaya perusahaan. Ketika seseorang karyawan berhasil menunjukkan kemampuan untuk menjalankan suatu level tanggung jawab tertentu, misalnya sebagai pemimpin tim atau manajemen proyek, mereka berhak untuk menerima peran dengan lingkup tanggung jawab yang lebih besar dan lebih luas. Kemudian bagi mereka menjadi sangat akrab dengan perencanaan keuangan dan pemodalan laba karena mereka juga menjadi bagian dari proses perencanaan anggaran tahunan. Pada tahap tertentu dan karir mereka lalu ke hadapan panel promosi. Salah satu sasaran panel ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan berkinerja tinggi di divisi-divisi tidak akan terlewat untuk mendapatkan kesempatan memegang peran eksekutif pada bagian lain yang perlu diisi. Demikian solusi dari studi naskah metodologi manajemen. Demikian solusi dari studi naskah manajemen organisasi ini. Hasil dan manfaat. Dengan pendekatan dan struktur seperti ini, perusahaan dapat menghasilkan pertumbuhan dan laba yang stabil pada periode waktu yang lain. Budaya dan etos berarti bahwa perusahaan mampu membuat penyesuaian yang cepat pada kondisi pasar dan selalu memiliki tim eksekutif muda yang mampu menggali peluang-peluang baru. Perusahaan memiliki kekuatan manajemen yang kokoh dan dapat dengan cepat mengidentifikasi bintang-bintang yang baru muncul yang dapat mengelola tantangan baru. Kualitas dan kekuatan pendekatan yang mendasarnya tercermin dalam pendekatan yang diadopsi oleh mereka yang pergi untuk memimpin perusahaan lain. Di perusahaan lain ternyata mereka menerapkan konsep yang sama. Budaya tersebut juga menciptakan loyalitas pada perusahaan yang kuat. Hal ini terbukti dari banyaknya eksekutif yang menggabungkan karirnya ke luar perusahaan, tetapi mereka kembali lagi dengan keahlian yang baru. Program penguatan. Pada awal penyerapan budaya perusahaan para karyawan baru melalui proses osmosis, melihat dan meniru. Ketika perusahaan berkembang, mulai disadari bahwa proses ini memerlukan dokumentasi dan pelatihan formal. Pesatnya perkembangan perusahaan menuntut perekrutan karyawan besar-besaran yang mengharuskan formalitas dokumentasi dan pelatihan. Panel promosi ditetapkan melalui proses formal untuk menominasikan kandidat yang akan dipromosikan. Salinan hasil evaluasi kinerja terbaru didukung dengan aplikasi ini. Pada level senior, kursus pelatihan tertentu diidentifikasi yang memberi pendidikan dalam perencanaan korporat, manajemen program dan berbagai keterampilan lunak atau soft skill. Meskipun perusahaan tidak secara formal mensponsori karyawannya mengambil kursus MBA, perusahaan melakukan perekrutan manajer senior dengan kualifikasi lulusan program MBA dan menyerap keahlian mereka ke dalam budaya. Meskipun perusahaan belum memutuskan untuk mengembangkan strategi manajemen talenta, struktur yang diadopsi dan budaya perusahaan yang memayunginya berkontribusi pada pengembangan falsafah talenta dalam strategi formal. Studi kasus selanjutnya yaitu terhadap perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang berasal dari negara Korea Selatan dengan menghasilkan produk seperti handphone, lemari pendingin, televisi, smartwatch, dan lain-lain. Tentu, di dalam perusahaan teknologi, persaingannya sangat tinggi. Hal ini tentu
perusahaan Samsung harus bekerja lebih keras dan memberikan terobosan-terobosan agar perusahaannya bertahan, seperti mempertahankan image brand kepada konsumen, meningkatkan inovasi, produk desain yang baik, dan teknologi yang lebih maju, serta SDM yang kreatif, unggul, dan berpengalaman. Nah, hal ini yang harus dicontoh oleh perusahaan lain agar dapat bersaing di bidang bisnis. Baik, di sini saya akan membahas mengenai manajemen organisasi pada negara Jepang. Sebelum saya membahas mengenai manajemen organisasi pada negara Jepang, saya akan membahas terlebih dahulu olah budaya di Jepang. Karena olah budaya di Jepang mempengaruhi bagaimana pengorganisasian ataupun manajemen organisasi terhadap perusahaan-perusahaan ataupun bisnis-bisnis yang ada di negara Jepang itu sendiri. Negara Jepang memiliki keyakinan hierarki yang sangat kuat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya atau rasa hormat yang ditunjukkan secara mendalam kepada orang-orang ataupun kepada orang-orang yang memiliki posisi otoritas. Konsep otoritas di Jepang berbeda dari yang biasanya ditemukan di Barat. Pandangan Barat menyatakan bahwa otoritas itu umumnya mengalir dalam satu arah ke bawah. Di Jepang sendiri, supervisor atau manajer memberikan arah. Namun, mereka juga membimbing, melatih, dan mengajarkan bawahannya sehingga mereka dapat maju dalam karir mereka. Selanjutnya, membahas mengenai organisasi dan manajemen di Jepang. Sebagian besar organisasi di Jepang terintegrasi secara keiretsu. Apa itu keiretsu? Yaitu sekumpulan perusahaan yang saling membentuk sebuah kelompok usaha. Itulah yang disebut dengan jaringan keiretsu. Keiretsu menyediakan dukungan keuangan, organisasi, hukum, logistik untuk anak perusahaannya. Keiretsu ini di Jepang terbagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal sendiri, bahwa aspek utamanya bahwa ia didirikan di sekitar Bank Jepang melalui hubungan lintas kepemilikan saham dan perusahaan lainnya. 6 keiretsu horizontal utama yaitu Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Sanwa, Fuyo, dan Daiichi Kangyo. Dan keiretsu vertikal, adanya hubungan vertikal antara perusahaan inti dan anak-anak perusahaannya, di mana masing-masing kelompok induk memiliki kepentingan pengendalian. Begitu. Satu atau beberapa perusahaan subkontrak yang diciptakan untuk mengundang perusahaan induk, misalnya Toyota ataupun Honda. Ini yang sampai saat ini kita dengar sampai Indonesia. Nah, di Jepang sendiri dikenal dengan karyawan-karyawan yang sangat mementingkan prestasi kelompoknya atau grup-grupnya dengan tidak mementingkan prestasi sendirinya. Jadi tidak ada penyingkiran-penyingkiran ataupun merebutkan posisi jabatan di dalam perusahaan-perusahaan di Jepang. Inilah budaya-budaya yang akhirnya membuat manajemen organisasi di Jepang berjalan secara harmonis. Dan pada akhirnya kita lihat sendiri, negara Jepang menjadi negara maju karena salah satunya melalui perindustriannya ataupun perusahaan-perusahaannya. Saya akan memberikan analisa output saya terkait salah satu perusahaan mobil di industri Jepang yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah melihat video analisis studi kasus mancanegara yang diberikan oleh rekan kelompok saya Priyan Mitra. Baik, output industri Jepang turun melebihi perkiraan pada Agustus kemarin. Berdasarkan data resmi pemerintah Jepang, output industri turun 1,2% pada bulan Agustus kemarin. Penurunan tersebut pula lebih cepat jika dibandingkan dengan perkiraan pasar yang hanya meramal turun 0,5%. Padahal output industri Jepang naik sebesar 1,3% pada bulan-bulan yang lalu. Data ini menunjukkan pelemahan output industri tersebut dipicu pelemahan produksi besi dan baja, peralatan produksi pabrik dan mobil. Meskipun demikian, data penjualan, penurunan output industri tersebut memberikan sinyal bahwa ekonomi dan manufaktur negeri separat tersebut sedang menghadapi tekanan hebat akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Data output industri tersebut lebih melukiskan ekonomi Jepang sedang suram. Pasarnya, ekonomi Jepang bergantung pada ekspor. Penurunan output industri menggarisbawahi bahwa tekanan yang meluas di sektor manufaktur dari melambatnya pertumbuhan global. Baik teman-teman sekalian, demikian analisa yang saya berikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.